ini betul-betul cakupannya sangat daging semua dan menghantam pertahanan keyakinan mereka. Seperti itu menurut teman saya. Masya Allah, alhamdulillah. Kalau memang itu terjadi, ya hidayah itu milik Allah. Iya, Gurunda, mereka pasti penasaran kok sekelas Bang Juma bisa kalah sama si RK. Pasti mereka penasaran dan bertanya-tanya dan akan mencari si video-videonya. Ternyata yang didapatkan, waduh, salam dua Kristus. Karena dia kan juga kebanyakan benci tuh sama Bang Zuma kan. Oh, inilah saatnya dia kalah, kata dia. Inilah saatnya dia kalah. Tapi pas ternyata mereka tonton, justru goyang segoyang-goyangnya. Malas ke gereja jadinya. Malas ke gereja ini kalau sampai betul ini berarti kita nyembah si Bilisi selama ini kan gitu. Yang lucu pas si RK dimenangkan, Gurunda, pas si RK dimenangkan, itu muka si RK itu terakhir pelangap pelongo, bingung dia. Kok bisa menang gitu kan? Pelangap pelongo dia bukannya. Kan polos mukanya itu ya kayak apa ya, pelawak gitu. Ikan pelangap twin-twin. pelongo itu. Mulut kayak ini ikan Indosiar. Iya. Tapi alhamdulillah banyak hikmahnya setelah Gurunda dicurangi di sana, dikalahkan di sana, ya banyak yang tersadarkan akhirnya, banyak yang mualaf. Bang Andi, assalamualaikum Bang Andi. Berarti si Paulus kerjasama si Bilisis ya, karena Paulus lah yang menyebarkan ajaran si Bilisis. Gurunda, saya mau tanya. Iya Bun. Sebenarnya nggak fair ya kalah kalau kita membenarkan yang benar. Nggak bisa begitu kan? Nggak mungkin juga kan di situ Bang Zuma bilang, oh anak Maria bukannya apa itu persoalannya kemarin. Kan kita melawan akidah kita sendiri kan berarti kan? Gini Bun. Saya rasa itu bukan kekalahan itu, kalau saya rasa. Itu kekalahan Bun. Tapi kekalahan bagi akidah mereka. Iyalah. Nah. Kita sepakat kan? Sepakat kita. Kalau itu adalah Kristus itu anak Maria. Sepakat. Ya. Berarti dengan kata lain, mereka menggugurkan keyakinan mereka bahwa yang mereka sembah itu adalah Tuhan. Iya, benar. Kan sepakat kalau yang mereka sembah itu adalah anaknya Maria. Berarti dia akui kalau mereka menyembah anak orang. Berarti bukan Tuhan yang mereka sembah. Kan gitu. Dan bukan cuma sampai di situ aja. Selain mereka punya paradigma berpikir menyembah anak orang, juga jatuh kepada kejahiliaan. Apa itu? Bukan menyembah anak manusia lagi, tapi menyembah duplikat daripada anak manusia yang hanya menggunakan gelar Kristus, yaitu si Bilisis. Itu loh. Makanya orang-orang yang paham, yang IQ-nya tinggi, itu mengatakan loh, ini kok sangat menghantam jantung pertahanan Kristen gitu loh. Ini bukan kemenangan, bukan. Ini kehancuran di pihak Kristen. Kalau dari cendekiawan, dari orang-orang intelektual mereka, orang yang gemar berpikir, sebenarnya ini bukan kemenangan RK. Ini kehancuran Kristen. Dengan dia mengiyakan dan titik poinnya pada saat dia mengatakan bahwa sepakat kalau Kristus itu adalah anak Maria dan dimenangkan, sebenarnya itu adalah kekalahan mutlak bagi akidah umat Kristen. Iya, benar. Iya, itu Bun. Sementara Makanya kita bisa buktikan yang datang pada saat siapa Paulus di mana itu kan bukan anak Maria, kan bisa dibuktikan. Saya lihat Gurunda kan selalu membuktikan itu bahwa iya, Yesus. betul. Ya. Ya Betul. udah, salam dua Kristus kalau gitu. Iya. Bagus kalau 2, kalau 5. Yang pada intinya Al-Quran benar. Ya. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Itu dulu, patahkan Al-Quran saya. Kalau kalian adalah orang-orang benar, patahkan Al-Quran saya yang mengatakan yang mereka bunuh, yang mereka salib bukan Nabi Isa alaihissalam, melainkan orang yang diserupakan bagi mereka. Dalil terpapar. Yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Ayo, sementara sudah ada Kristus dari sejak lahir. Kok ini baru disalib, baru menjadi Kristus? Fatal ini, fatal.
Fatal. Fatal sekali. Ya, Kristen, kau nggak panas nih dia omongin seperti itu. Gimana ya? Lukas 2:11 kan, hari ini telah lahir Kristus, Mesias atau yang diurapi, Yesus, anak Daud. Berarti kalau ada lagi yang disalibkan baru dijadikan Kristus, itu palsu ya. Itu pasti. Kan Yesus mengatakan apa, Bunda? Dari buahnya apa? Dari buahnya kamu mengenal mereka. Bukan kaleng-kaleng loh itu ucapan Yesus itu. Dari buah. Apa buahnya? Alamak, memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Itu buahnya di mana? Itu loh. Itu poinnya. Kristen itu buahnya, Gurunda. Nah, itu dia. Iya. Itulah yang dimaksud. Itulah yang dimaksud. Jadi ya minta maaf saudara-saudara Kristen. Ya seibarat saya memberikan Anda kemenangan piala, ya. Saya serahkan piala itu yang tadinya saya pegang, saya serahkan kepada kalian, tapi isi dari piala itu bom waktu. Anda sementara happy begitu menyelesaikan, kemudian tontonan video debat itu meledak, bom. Ternyata yang kita sembah ini adalah Kristus palsu. Dan RK pun mengiyakan itu dengan menyetujui bahwa Kristus yang dimaksud itu adalah anak Maria. Dia sudah mengiyakan bahwa Kristen ini penyembah Kristus palsu. Kenapa? Anak Maria manusia, yang mereka sembah bukan manusia. Berarti bukan anak Maria. Bom waktu itu. Bom waktu. Sayangnya kebanyakan mereka nggak menggunakan akal. Mereka hanya menggunakan doktrin dogma. Ini kan juga oleh si Paulus bahwa aku menerima Injil bukan dari manusia. Yes, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil. Oh, bagus. Berarti bukan anak Maria. Terima kasih. Bukan manusia berarti bukan anak Maria. Iya. Lalu kalau bukan anak Maria, ada berapa yang bernama Yesus Kristus? Satu anak Maria, yang satunya siapa? Yang palsu. Hai, mantra Subaidah, Degaga Harapan. Hancur. Ya, ini ada Iwan sama pencari Muslim apa Kristen. Selamat malam. Cari Kristen kayaknya. Kenapa ada Subaidah kuno? Pencari. Iwan. Apa mereka? Iwan, Muslim apa Kristen, Iwan? Ngomong, oi. Muslim bang, Galau. Muslim. Galau, Muslim apa Kristen, galau? Kok pada turun? Nggak ada galau. Bunda Rahma itu buka WA dari Bang Handi, itu ada itu video itu. Oh iya, saya udah buka. Mau di-spill di sini. Ya, silakan, Bun. Nggak usah, itu kan. Tapi kita kan nggak berhubungan sama orang itu. Kalau ada berhubungan bisa kita naikin sini kayaknya. Mu'alaf ya, Kang ini. Kan Santang, orang Amerika itu. Mu'alaf kata Bang Andi. Iya. Cuma ya kalau nggak berhubungan percuma aja. Kalau berhubungan kan bisa ngobrol enak. Atau siapa tahu dia di LA juga kan, kita bisa lagi naik begini bisa open cam. Jadi setidaknya ketika viral ini Salam 2 Kristus, mereka berusaha mencari ya, berusaha mempelajari Bibelnya. Ya, kok bisa-bisanya nih Gurunda bilang seperti ini ya. Mereka mencari tahu kan. Masa sih? Bla 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 segala macam. Akhirnya apa? Mereka tercerahkan kan. Cari-cari. Kok bisa ada 2 Kristus? Mereka ini pancing untuk belajar. Iya. Tambah kita kan kalau mereka bawa subhat, ada hadis begini-begini, kita cari tahu di mana ini loh.
ternyata hadisnya begini, ternyata hadisnya seperti mereka Kadang-kadang pasti itu ada satu penginjil Bun, ada satu komal penginjil itu dia bikin sendiri loh. Jadi yang Islam ini bilang, lah ini kok Isa yang jadi Tuhan di Quran gitu loh. Cek. Ternyata bohong, begitu dicari yang benar. Bagus, loud and clear. Begitu dicek Bun, ternyata nggak ada kata-kata Isa di situ. Mau nggak mau kita buka Al-Quran kan, kita lihat gitu. ya. Silakan Bang Handi. Ada Intinya saya belum pernah mendengarkan di Komal ya atau dimanapun saya murtad karena mendengarkan Edis, saya murtad mendengarkan RK, saya murtad karena mendengarkan bom-bom dan lain-lain gitu. Tapi sebaliknya banyak banget saya mualaf karena mendengarkan debat Bang Juma dan kawan-kawan. Berbanding terbalik. Apalagi topik yang terakhir ini, insya Allah banjir mualaf ke depan. Kalaupun nggak banjir mualaf, mereka nanti pada diem. Bahaya ini kalau kita diskusi. Apalagi pendeta. Jangan hadapi Bang Juma. Bahaya kamu. Bisa hancur karirmu. Itu teman-teman. Jadi resikonya itu Bang Juma. Iya Bang Handi, nanti kita ada bisnis baru Bang Handi. Kita mau produksi kacang. Kacang apa? Ini Bang. Kacang Bogor. Kacang 2 Kristus. Coba spill aja dulu itu loh. Kacang gratis. Aduh, saya lagi minum kopi sampai jemur. Dua kelinci. Jangan. Dua kelinci. Jangan ditambah-tambahin. Kacang 2 kelinci. Dibuka aja, spill aja dulu itu. Siapa yang Apa bisa itu? spill itu? Itu ada video. Bunda Mila silakan. Ya, Kencangin saya suaranya. masak Itu ada 2 video Bunda. Iya, udah saya terus mau diapain? Di Mau spill dibuka, diputar biar netizen dengarkan bahwa ada bukti gitu loh. Ya Allah Tuhanku, gimana ini ya? Saya parkir dulu dah. Tunggu ya. Bunda Rama aja. Ya benar Rahma, ayo. Yang ku pakai live ini karena habis akunku di HP yang satu nih di situ. Oh ya udah. Aku bisa sih. Biar Bunda Mila parkir Bun. Bentar Cepet. dulu. Jangan beliau Jangan udahlah. gak usah Bun. Apa videonya isinya? Dulu waktu Amerika. si Jesslyn mualaf itu loh. Banyak kok yang mualaf itu gara mendengarkan Bang Juma gitu loh. Oh Iya. Itu. Alhamdulillah. Ya Masya Allah. diingatkan kembali netizen gitu loh. Oh kemarin dia digosipin balik Kristen lagi. Marah-marah dia. Pengajar orangnya. Nah ini gedein Kang, suaranya gedein Kang. Kecil suaranya. Aku ngefans banget. Udah nih salah satu nih. Kecil banget suaranya Kang. Padahal dulu nih. Padahal nih. Ya. Oh dan ini abis itu ada Bang Juma sama Bang Hadi Salebes. Nah abis itu ada satu Yonatan Nandar ya. Itu masih Jonathan atau Yonatan? Yonatan Nandar. Nah, udah. Belum pernah dengar sih, lebih tepatnya saya belum pernah dengar. Saya udah tahu nih taruh apa. Udah itu intinya sih gara-gara mendengarkan Bang Juma ya Jesslyn mualaf. Nah itu. Jadi nggak Oh, ada iya. tuh mendengarkan si bom-bom mereka murtad. Nggak ada. Nggak bakalan lah. Bang Andi, mereka cuma modal congor doang. Saya dengerin juga kadang-kadang nggak bener tuh omongan yang dijelaskan sama yang dibaca. Bisa jadi nanti muncul tapi settingan gitu. Iya. Bisa aja muncul Kayak Yusuf Manugulu. kayak gitu ya betul. Ya kita tes aja itu yang murtadinya ada ilmunya nggak, bener nggak dia murtadin. Endingnya juga kalau bohong ya. Paling gara-gara mimpi katanya, mimpi itu. Ataupun kalau ada mereka yang malas ibadah kayak siapa Tai Ingus Pudin kan gitu. Putih merah. Waalaikumsalam. Mantap Bang Juma, lanjut terus
gas terus. Makasih Bang. Abang itu bukan kalah, tetap menang di hati kita. Amin. Abang dah Alhamdulillah. itu dikalahkan karena mengiyakan yang dibilang RK satu, yang kedua katanya menyebut dalil tanpa ditunjukkan. Padahal si RK juga membuat kesalahan yang sama, tapi tidak dihitung pelanggaran. Ini bukan pelanggaran, ini bukan pelanggaran. Koplak memang itu hostnya. Udah Bang, udah cukup. Semangat Bang Juma. Mantap. Iya, Saya turun makasih, aja Bang makasih. Andi. Makasih Bang Andi. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Salam dari Medan. Horas. Horas. Bang Juma itu menurut Super PL kalah karena mereka RK itu sepakat, RK-nya nih sepakat bahwa mereka menyembah anak manusia. Nah itu intinya. Jadi RK secara jujur mengakui dia menyembah anak manusia. Entah anak manusia yang mana ya. Nah, itu kita cek lagi. Apakah anaknya Bunda Maria atau anak orang lain yang antara mulia dan terkutuk. Kan itu poinnya di sana ya. Betul ya Bang Juma ya? Iya betul. Itu. Ya, intinya Bang Andi, RK menang bukan berarti benar. Bang Juma kalah bukan berarti kalah, bukan berarti salah. Nah, itu dia. Terima kasih Kan udah Bang Andi. dijelasin Bang. Ya, Iya, terima kasih Bang. makasih. Ya, silakan. Turunnya aja Bang Andi. Makasih. Andi, makasih. Itu aja. Oke. Iya Bang. Iya Bang. Iya Bang. Diusir. Karena selama ini cuman nggak kerja gitu loh. Mertuanya udah enak dia. Numpang hidup terus gitu loh. Kerjanya cuman harapkan koin kan gitu ya. Nah, sepi penonton, nah gitu. Itulah Bang. Pak Bom pasti larinya ini. Saya nggak menyebut nama loh. Ketawa tadi ku bilang kayak gitu kan, dia kan telepon WA tak. Yo, sampaikan Ardi, saya tantang dia, jadi ku balas. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Kamu itu ku bilang gara-gara sepi komalmu mau cari koin petantang tenteng sana sini, habis itu senjatamu hanya terjemahan kitabnya orang Yahudi, kau comot-comot. Ketawa dia, hahaha. Nggak dibalas lagi. Dia tertawakan dirinya si Dongo itu. Ini beruntun WA-nya ke saya Bang Juma. Ayo dong, ajak lagi dong naik ke tempat saya. Ajak Bang Juma. Sama gitu. WA-nya gitu juga. Oh, Sepi komalnya, kesian. dia bilang ayo diskusi. Saya bilang kami diskusi, ini rame komal kita ini. Gitu loh. Rame tiap malam kita diskusi. Kata dia, masuk dong ke komal saya. Dia bilang gue najis ah. Ayo kawan yang baru naik silakan, kuda putih sama Seto. Silakan ngomong. Bang. Waalaikumsalam. Ya Bang. Ya Bang. Amin. Amin. Waalaikumsalam. Hanya ingin mengucapkan itu aja Bang. Makasih Bang. Lanjutkan Nggak ada yang persoalan lain Islam, mungkin Bang, ada mungkin habis jual tanah warisan belum? Siapa namanya Bang Andi, izin sebentar. Ya. Ini ada di bawah nih, dari saya mulai debat sama yang aku Ustadz kemarin sampai sekarang dia ini entah oten, entah orang ini Islam. Namanya Sikoften. Saya nggak pernah layanin, cuma bunyinya begini. Itu baru bisa donat, udah bisa menghina Ustadz. Maksudnya tuh gimana ya, Gurunda? Maksudnya apa? Nggak ngerti tuh. Dia penyebar kebencian tuh. Setiap hari kalau saya naik dia pasti ini. Karena kemarin kan memang saya ada debat soal, kan saya udah cerita sama Gurunda kan, soal poligami itu kan. Tapi saya kan tidak membantah, karena saya bilang kan Al-Quran itu menjelaskan, membolehkan tapi tidak dianjurkan. Nah di situ perdebatan kita, karena saya salah masuk komal, ya saya turun dong, ngapain terusin.
Itu framingan itu sampai seminggu, baru kemarin selesai karena saya bersumpah demi Allah, demi Rasulullah, kalau orang menggibahi saya di Komal, saya mau mereka minta maafnya di Komal juga. Nah, ini anak saya nggak tahu siapa nih. Coba Bang Akang, kalau umpamanya buat saya mengganggu gitu loh. Apa di-mute-kan aja atau gimana ini? Ini ngerusak suasana Komal. Jahil. Di atau mute suruh- aja tuh si Kopten. Di mute aja si Lalu Kopten. benar. Assalamualaikum. Mungkin anak buahnya di mana? Waalaikumsalam. Salam. Kemarin aku ngelihat apa tuh, Bang Juma tuh berdebat dengan Pak Tile itu. Jadi hostnya kayaknya bingung itu. Tetile. Kalau dimenangin Bang Zuma, Kristen tertampar juga, oten nih kan. Jelas-jelas dua Yesus. Makanya dipancing-pancing biar kalah itu sama Pak Tile itu. Pak Haji Tile ya. Iya, sama Pak Tile itu. Mirip. Ada miripnya. Salut. Kecewa aku sama Pak Tile, jujur aja Bang Juma. Kecewanya nggak jawab itu pertanyaan Bang Juma tuh dari apa tema tuh. Malah mirroring terus. Padahal dia yang bawa tema itu kan ya. Iya. Nggak jawab, ditunggu-tunggu jawabannya biar keren. Nggak ada jawaban. Aduh, kasihan Pak Tile. Oke gitu ya, salam-salam buat semuanya ya. Ya, makasih Bang, makasih. Oh ya, kalau Ya, ketemu Pak makasih, Tile, Bang. salam lagi lah buat Pak Tile. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuda putih. Dibuka mute-nya kuda putih. Selamat malam. Kuda putih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, Bang Hos, Bang Andi. Semoga sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya mau bertanya satu aja, Bang Juma Gurunda. Sudah Iya. satu Muslim ya, bulan Bang? lalu saya mendengar informasi, entah benar entah enggak, tadi juga sempat disebut Jesslyn. Apa betul Jesslyn itu sudah kembali lagi ke agama lama, yaitu murtad kembali? Ada yang benar kan? Itu aja pertanyaan saya. Matur nuwun. Kalau itu nggak tahu aku ya, nggak ada informasi ke akunya. Nggak tahu kalau teman-teman ada informasi nggak? Dia Saya bikin tahu, settingan Gurunda. seperti itu. Saya tahu. Karena emang ada beberapa teman dekat kita yang sering bareng, malahan Jesslyn juga tinggal di tempat rumah teman kita itu. Salah satu humas Pak Aang. Gak ada berita seperti itu. Jesslyn tetap di Islam dan Jesslyn makin memperdalam Islam dan istiqomah. Itu Gurunda. Itu mungkin settingan dari mereka, entah apa gitu, nggak ngerti saya. Oh gitu ya. Alhamdulillah, cuma itu aja yang saya tanyakan. Berarti beredar yang saya temui berarti itu pekerjaan oten. Emang oten kalau nggak nipu nggak laku. Itu aja Bang Juma dan teman-teman. Oke, Terima kasih. Saya makasih, langsung Bang. turun. Ya, assalamualaikum Amin. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bang Andi juga tahu itu. Karena sering ketemu ya Bang Andi ya. Apa itu? Jesslyn katanya murtad lagi. Ya baguslah kalau kamu ngomong tidak ada fakta. Ya memang orang-orang kayak begini gak ngerti apa-apa tapi asal ngomong gitu. Saya sering WA sama Jesslyn, aman, tetap dia mualaf. Kita yang sering bareng ya Bang Andi, mereka yang Iya. sibuk ya. Sekarang lagi sibuk belajar bahasa Arab. Dia memperkuat dia mau belajar bahasa Hebrew sama Yunani. Terus dia belajar memperkuat bahasa Mandarinnya. Kan dia juga kursus Mandarin tuh. Dan dia mau pelajari beberapa bahasa dan kitab Al-Quran, hadis gitu loh. Nanti setelah benar-benar matang ya baru dia keluar lagi. Gitu informasi terakhirnya. Paham ya semua ya? Kalau nggak nipu nggak oten namanya sih. Intinya
mari berbicara itu jangan dikarang. Malu sendiri gitu loh. Jangan berbicara berdasarkan apa yang kamu yakini selama ini gitu loh. Karena di sana juga karangan toh. Menurut karangan ini, menurut karangan ini, menurut karangan ini gitu loh. Ya, kau pakailah itu di areamu sendiri, jangan di area publik, malu loh. Nggak enak didengar gitu. Ini bahasa menyentuh ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andi, Bang Zuma, Bunda Mila, Bunda Rahma. Ini masih ada juga yang anggap Bang Zuma kalah sama RK ya. Aduh. Heran aku. Macam mana pola pikir orang ini? Itu tema Bang Zuma itu yang diajukan itu menggoncang sekali itu loh. Menggoncang sekali, keren kali itu, keren habis itu. Iya bang, dia yang minta, dia sendiri yang minta tema itu. Iya, keren kali Bang Zuma, keren kali. Itu ada kawan aku mau mualaf itu jadinya itu. Alhamdulillah. KTP-nya dulu. Malam tadi kan aku mau naik juga ke chat-chat di bawah. Dibilang Bang Andi, orang mengalihkan tema aja itu katanya. Dia ngekos, jadi aku gak jauh dari tempat kos dia itu bang. Oh gitu. Dia berpikir juga kan, keren kali Bang Zuma itu ya katanya. RK-nya nggak jawab. RK-nya mengelak terus menyerang yang nggak dikuasainya. Dalam Al-Quran Bang Zuma kan udah jelaskan juga, dalam Al-Quran dipaparkan kitab Taurat itu kan nggak ada lagi kan itu. Nah kan nggak menyerang juga dia masih kan gitu. Pokoknya keren habis lah, teruslah Bang Zuma menyala terus Bang Zuma. Amin, makasih ya bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bergabung, om-om semuanya, tante-tante semuanya, izin bergabung ya. Ya. Ya, Benaya Muslim apa Kristen? Saya Kristen tapi bukan pengikut Tritunggal om. Oh, Wanes ya bang? Ya sekitar itulah. Mau bertanya apa mau diskusi bang? Ya silakan ikut saja dulu. Nanti kalau ada yang terlalu sombong untuk mainan doktrin, baru saya akan bantu untuk Silakan bernarasi banyak Pak, biar dia tanggapi. Oke, tunggu ya. Putra nggak disapa dulu tuh Putra. Siapa dia Putra? Saya dulu kena biarin. Jadi nggak mendengar. Oke, baik. Kalau bukan Tritunggal berarti apa itu? Ya apa Kristen Injil murni om. Kan Injil murni tidak terdoktrin oleh Tritunggal, oleh Katolik Roma. Kalau Injil murni itu berarti Injil yang Yesus terima dari Tuhan. Ya, Injil yang Yesus terima, Yesus sampaikan, dan tidak ada di situ, tidak ada amanat agung, tidak ada Yohanes pasal 1 itu tidak ada. Oh, artinya bahwasanya tidak menggunakan kitab-kitab kanon? Tidak menggunakan kitab kanon, karena kitab kanon itu kan disusun oleh penulis, bukan oleh orang yang diwahyukan. Oh gitu. Ya. Oneness ya, bukan juga ya? Beda juga ya? Oneness itu nanti jadinya Trinitarian, jadinya Unitarian. Unitarian. Jadi kalau bagi Yesus, bagi Anda Yesus ini siapa dia? Yesus utusan, seperti di Yohanes 17 ayat 3. Dia utusan Tuhan. Utusan yang dimuliakan dan yang diizinkan satu tingkat di bawah Bapak.
gitu. Oh, berarti dia hanya murni sebagai utusan doang kan ya? Utusan ya, utusan dengan utusan. tingkat mukjizat yang paling tinggi. Dia kan tidak lahir atas sperma bapaknya, gitu. Iya. Artinya dia manusia, cuman kelebihannya beliau adalah orang pilihan. Ya, manusia, orang pilihan. Dia mati, dibangkitkan bukan bangkit sendiri. Diangkat naik bukan naik sendiri, begitu. Iya. Baguslah kalau sekiranya seluruh Kristen itu memiliki pemahaman yang sama, ya artinya lebih dekat kepada kebenaran. Cuman yang perlu kita gali kemudian setelah mendudukkan Yesus ini sebagai utusan Tuhan, skala prioritas kepengutusannya itu. Jadi dia diutus itu apakah untuk seluruh manusia atau dia diutus hanya sekelompok orang saja sesuai pengakuan beliau. Diutus hanya kepada domba sesat saja. Artinya kalau berbicara mengenai domba, itu berbicara mengenai Bani Yakub. Di luar Bani Yakub itu bukan domba. Nah, Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Itu Ya. gimana Anda menyikapi pengakuan Yesus dalam Matius 15 itu? Yesus ya di situ dikatakan, aku diutus untuk Bani Israel saja, mula-mula. Lalu ketika orang Yahudi, orang Farisi, bahkan Saduki yang nggak percaya kebangkitan itu berupaya untuk menghilangkan fakta bahwa Yesus itu adalah utusan yang sudah diwahyukan sejak kitab Nabi Yesaya, bahkan sejak Yakub berhadapan langsung dengan roh Allah di peniel itu Yesus mengubah beritakanlah Injil kepada segala makhluk, itu ada ayat gitu. Oke, baik. Nah, kalau saya melihat nih sebagai seorang Muslim ya, akan inni Abdullah antani alkitab wa ja'alani nabiyan. Ucapan ini diucapkan beliau kepada Bani Israel. Ada nggak host di sini bisa tutup mulutnya dulu ini si John Koleng nih? Atau dipijak aja dulu turun? Muka itu akan nggak kasih kita moderator. Kita ngomong juga dia ribut. Woi, Samuding. Kau diam Bang dulu. Andi moderator. Tutup dulu mic-mu itu. Jangan sampai ku lempar kau asbak rokok. Diam dulu, woi. Woi, Samuding. John, mute dulu, mute. Mute. John. Mute. Gitu dong. Nah, lanjut. Nah, jadi ketika dikatakan seperti itu, maka pengajaran beliau itu hanya spesial kepada muridnya, kepada kaumnya. Adapun perintah beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk, di situ ada dua keadaan. Yang pertama, kalau Markus 16 itu berakhir di data nomor 8. Selebihnya itu tidak ada ditemukan di manuskrip. Tapi oke lah, kalau diperintahkan untuk beritakan Injil, cakupannya adalah beritakanlah informasi tentang aku kepada seluruh dunia, bahwa aku adalah sosok nabi utusan Tuhan yang pernah turun di atas muka bumi, yang menerima titah, kemudian untuk menyampaikan titah itu kepada kaumku Bani Israel. Jadi sampai ke Indonesia, beritakan, oh ini dulu ada seorang nabi bernama Yesus untuk Bani Israel. Di 2000 tahun ke depannya, oh ini dulu ada diutus seorang nabi untuk Bani Israel.
Di belahan dunia yang lain, oh dulu ada seorang nabi yang diutus kepada Bani Israel. Beritakan, tapi jangan meninggalkan informasi keadaan yang sesungguhnya. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Beritakan. Inilah yang terjadi dalam konsep iman Islam. Kami beriman bahwa nabi tersebut adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Bukan berarti nabi itu diutus untuk kami juga, enggak. Beritakan itu terus. Kami punya keturunan, nanti kami beritakan lagi tuh. Keturunannya beritakan lagi tuh. Diberitakan sampai ke ujung bumi bahwa Yesus itu hanyalah nabi untuk Bani Israel. Jangan masuk ke dalam seakan-akan kita ini adalah bagian daripada kenabiannya, enggak. Seperti itu dalam pandangan kami sebagai seorang muslim, Bang. Ya, itu sebelumnya udah dinubuatkan di kitab Amsal itu, Bani Israel itu adalah tunas zaitun dari negeri timur ya. Nah, kalau saya pernah belajar teologi itu, setelah Bani Israel tidak mempercayai adanya Yesus dan malah merangkum ilmu sendiri dengan pijakan bernama Yudaisme itu mereka langsung membenci itu keterangan Yesus. Masa sih Yesus bisa mati? Masa sih utusan kok dihina, kok tidak membalas? Nah, itu soalnya mereka punya orang Yahudi itu punya riwayat membunuh para nabi-nabi. Pada akhirnya Yesus pun sudah berusaha dibunuh sejak lahir oleh Firaun, dan akhirnya kalau di sejarahnya kan kalau dia tidak menyerahkan nyawanya, dia tidak akan bisa mati. Akhirnya menyerahkan nyawanya di kayu salib. Nah, kembali ke perjanjian lama ada istilah yang disebut tunas zaitun yang liar. Ya, tunas zaitun yang liar itu adalah mereka yang pada akhirnya dapat menerima Injil pertama-tama dari 12 rasul. Ini tidak termasuk Paulus ya. Paulus itu bukan rasul. 12 rasul yang akhirnya sampai ujungnya itu Thomas itu yang di India Selatan, dan penurun ke bawahnya gitu, seperti kayak sahabat Nabi itu menurun ke khalifahannya ke bawah gitu Om. Itu ada susunan hierarkinya seperti itu. Jadi memang betul bahwa tidak ada tertulis Yesus diutus untuk menjadi nabi bagi orang Arab atau orang yang jauh setelah dia mati. Namun dengan kenyataan bahwa Yesus pun diutus untuk orang Hindu di India, dengan Thomas yang akhirnya mati ditombak, dengan Petrus yang akhirnya mati disalib terbalik, dengan beberapa rasul yang sampai Yohanes akhirnya dibuang ke Pulau Patmos, itu menunjukkan bahwa Injil itu tidak berhenti pada satu negara atau satu kaum aja, tapi jelas Injil itu berhenti ketika orang sudah punya kuasa untuk membungkam sesuatu yang bernama kabar baik itu, Injil itu sendiri. Yaitu nanti saat ketika yang dinamakan antikristus itu mulai menguasai dunia. Itu begitu Om. Iya. Lagi-lagi saya kembali kepada yang tadi. Beritakanlah Yesus kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk. Beritakan. Nah, ketika Yesus datang, dia mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang, yang sesat. Dia berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari umat Israel. Kita lihat di dalam Yehezkiel 5, nomor 12. Apa yang kemudian tertoreh di sana? Sepertiga daripadamu akan mati kena sampar, dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga lagi akan tewas dimakan pedang di sekitarmu, dan sepertiga lagi akan kuhamburkan ke semua mata angin, dan aku akan menghunus pedang dari belakang mereka. Jadi Bani Yakub, sepertiga itu dibunuh, sepertiga lagi mati kelaparan, sepertiga lagi dihambur ke seluruh penjuru bumi. Nah, Yesus meminta muridnya mengejar
mengejar mereka-mereka ini yang sudah keluar dari kelompok Bani Yakub. Jadi kalau misalnya ada Bani Yakubnya itu di Indonesia, maka pengajaran Yesus, murid-muridnya harus sampai ke Indonesia. Makanya di dalam Yohanes 10 nomor 16, Yesus mengatakan, masih ada juga dombaku di luar dari aule, di luar dari pekarangan Yerusalem. Siapa mereka? Yaitu tadi yang sudah beranak cucu di luar, yang sepertiga sudah diserahkan oleh Tuhan ke seluruh penjuru bumi. Kepada mereka inilah murid-murid Yesus itu harus pergi. Jadi biarkan mereka itu lewat di halaman rumah kita. Jangan dikasih singgah, lantas kita mau jadi pengikutnya. Enggak. Mereka mengelilingi bumi mencari keturunan Yakub yang sepertiga sudah dihamburkan oleh Tuhan. Jadi mereka diutus bukan untuk kita. Mereka diutus untuk melakukan penginjilan ke seluruh penjuru bumi. Ke India, kemana aja. Ya untuk mencari domba-domba dari Bani Yakub yang sudah tersesat di mana-mana. Karena itu perintah. Pergilah jangan dikatakan gini. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa orang Samaria. Tetapi pergilah kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Nah, kalau dombanya ada di Papua ya ke Papua. Dombanya ada di Jepang ya ke Jepang. Nah, itu makanya saudara, kalau kita lebih jauh menyikapi apa yang diterangkan di dalam Bible itu sendiri. Contoh. Dikatakan di dalam Lukas 1 misalnya. Lukas 1, kita ambil di Lukas 1 nomor 33. Apa yang tertera di sana? Dan dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya ulang baca. Ini berbicara mengenai Yesus Kristus yang lahir di kota Daud. Baca lagi pelan-pelan. Dan Yesus akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Pertanyaannya, apakah kita ini adalah keturunan Yakub? Sementara dia hanya raja untuk keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Jadi dia tidak akan pernah menjadi raja dari keturunan yang lain. Keturunan Pamona, keturunan Toraja, keturunan Manado, keturunan Ambon, keturunan Batak. Nggak ada dia pernah jadi raja. Dia ditorehkan dalam tinta yang ada dalam Bible akan menjadi raja bagi Bani Yakub selama-lamanya. Nah, cuman yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, kita bukan Bani Yakub. Berarti Yesus bukan menjadi raja kita. Kita nggak punya kemudian hak untuk duduk di istana beliau. Nggak ada kemudian hak kita untuk masuk ke dalam kerajaan beliau. Cuman yang perlu diperhatikan dalam ilmu teologi, Yesus menjelaskan kemudian di dalam Matius 21:43 terekam dengan indah di sana kata-kata Yesus tuh. Sebab itu aku Yesus berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada satu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Kita memang bukan keturunan Yakub. Kita memang bukan daripada pengikut Yesus. Kita bukan Bani Israel, kita bukan Bani Yehuda. Kerajaannya hanya untuk dia, Bani Yakub, dan kerajaannya, dan dia menjadi raja untuk selama-lamanya. Hanya saja endingnya, rupa-rupanya kerajaan itu diberikan kepada bangsa lain. Artinya Yesus sudah pensiun, bukan lagi jadi raja dia, karena dia hanya raja bagi Bani Yakub. Istananya, kerajaannya itu diberikan kepada orang lain, bangsa lain, dan bangsa lain akan memegang tonggak pemerintahan kerajaan tersebut. Dan kerajaan lain di luar kerajaan Yehuda inilah yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Pertanyaannya sekarang, kepada siapa kerajaan Yehuda itu diberikan setelah mereka kemudian ditinggalkan dan dibuat sepi? Tak ada lagi kerajaan. Diberikan kepada siapa kerajaan itu? Hanya ada dua kandidat. Mana kandidat itu? Vatikan atau Arab Saudi. Buah dari kerajaan
tentu tidak jauh dari kerajaan awal mula. Kerajaan-kerajaan awal mula menyembah satu Tuhan. Kerajaan awal mula secara budaya, secara kekerajaan mereka, adat istiadat mereka, mereka bersunat, sujud dalam beribadah, mereka taat kepada para nabi, mereka kemudian tidak makan makanan yang diharamkan. Dari buah kerajaan itu kamu akan tahu kepada siapa kerajaan itu diserahkan. Nah ini yang harus kemudian saudara-saudara Kristen yang sealiran dengan saudara Benaya ini harus pahami. Bahwa Yesus dia raja, dia raja. Selama-lamanya dia raja. Tapi bukan berbicara mengenai kerajaan, hanya berbicara mengenai raja. Selama-lamanya dia raja bagi keturunan Yakub. Kerajaannya sudah tak ada lagi. Prabowo adalah seorang presiden. Presiden selama-lamanya untuk rakyat Indonesia misalnya. Tapi ketika Indonesia bubar, apakah dia masih presiden? Bukan. Indonesia sudah diberikan kepada bangsa lain. Maka yang menjadi raja di sana adalah orang lain, bukan Pak Prabowo lagi. Nah ini kuncinya. Maka PR teman-teman kita sekarang ini adalah mencari kerajaan itu. Mungkin Anda tidak akan melihat istananya, tapi paling tidak Anda akan melihat bagaimana kerajaan itu menghasilkan buah daripada pengajaran para nabi. Saya kira begitu, silakan. Oke, bisa diterima karena mungkin sudut pandang teologi Islam itu mohon maaf berada pada hal yang tersurat, bukan yang tersirat ya Om. Mohon maaf sekali lagi. Ini ada kenyataan bahwa adanya diaspora bangsa Israel, bangsa Yakub ke Amerika, ke manapun, nyebar sampai ke seluruh dunia. Jika kita pikir secara nalar manusia, apakah tidak mungkin, apakah mustahil jika keturunan Bani Israel bercampur dengan keturunan bangsa Arab dan bangsa-bangsa yang lain, termasuk Vatikan yang tadi Om sebut? Itu satu pertanyaan. Kedua, untuk proporsi mencari keturunan Yakub yang terputus karena Bani Yakub itu keturunannya banyak melakukan dosa, itu sudah ada pakemnya sendiri. Itu dinamakan pre-Zionisme. Itu kalau di teologi ada. Makanya ada gerakan namanya Zionis, itu artinya putra-putra Sion yang di perjanjian lama itu akan kembali eksodus ke tanah lahirnya dan akan bersatu membentuk suatu keyakinan yang fix, yang di luar doktrin apapun. Itu entah dari manapun mereka akan kembali. Itu yang dinamakan Zionisme. Nah, ketika mereka baru sadar, oh ternyata Yesus bukan Tuhan. Oh ternyata Yesus itu pernah datang seperti Om yang tadi bilang. Oh ternyata Yesus sudah mati, dibangkitkan, dinaikkan ke surga, dan nanti akan datang lagi sebagai roh kebenaran yang diutus oleh Allah dalam wujud roh ya, wujud roh yang terlihat di satu masa yang namanya Maranatha itu. Mereka baru akan sadar. Nah, ketika hal itu terjadi, apakah tidak mungkin kita ini semua termasuk Bang Zuma ini mengerti dengan betul bahwa oh saya ini ternyata ada keturunan Israelnya, ada keturunan Yahudinya, ada keturunan Bani Yakubnya, gitu. Kalau kita tahu dengan lurus bahwa kita hanya lahir dari satu bani saja, boleh kita ngomong seperti mengutarakan seperti yang Bang Zuma tadi jelaskan ke kami. Tapi yang namanya keturunan itu bercampur, Bang. Hanya marganya saja yang tetap. Nah, begitu. Mohon maaf kalau merasa kurang tepat, boleh diluruskan. Saya tidak anti kritik. Baik, saudara, thank you. Jadi terkait dengan hal tersebut, ya sedikit banyaknya juga saya mengakui bahwa memang ada masa di mana mereka yang mengalami diaspora ini, yang saya katakan tadi dalam Yehezkiel 5 ini,
itu akan dikumpulkan kembali. Al-Quran sendiri menerangkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Mereka nanti akan berkumpul dan tak ada seorang pun yang tidak akan beriman kepada oknum tersebut dari kalangan Bani Israel. Mereka akan beriman. Cuman masalahnya di sini adalah ketika kita melihat dalam Yesaya 52 nomor 1. Ini bahaya ini. Karena Kristen tidak mendapatkan tumpangan. Diterangkan kemudian bahwa orang yang tidak memotong kulupnya tidak boleh masuk ke dalam kota kudusku Yerusalem. Tidak bisa satu kalangan dengan gembalaku, dengan domba-dombaku. Domba-dombaku satu kawanan dengan mereka yang bersunat. Kristen mau kemana perginya? Gak mungkin masuk bersama kalangan domba. Meskipun menggunakan pakaian domba, gak bisa mereka masuk ke dalam kota Yerusalem, gak boleh. Dalam Yehezkiel 44 nomor 9, haram hukumnya orang Kristen ini masuk ke tempat sucinya orang Yahudi. Jadi walaupun dikatakan dalam Al-Quran, wa im min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Ahli kitab akan dikumpulkan semuanya dan mereka semua akan beriman kepada oknum tersebut. Makanya saya, Bang Suma, tidak pernah mau dan tidak akan pernah mengakui kalau Kristen itu ahli kitab. Bukan. Saya mengatakan Kristen itu, mohon maaf nih, saya katakan orang Kristen itu bahlul kitab. Orang yang memperbodoh diri, yang tidak pernah mau mengerti tentang kitab yang mereka gunakan itu. Kemudian saudara, ada hal penting. Ketika saudara mengatakan bahwa ya bisa jadi kita ini juga adalah, oh bukan kayak begitu. Kerajaan telah diambil, diberikan kepada bangsa lain. Berarti bangsa lain itulah yang akan membuahkan hasil dari buah kerajaan tersebut. Bukan harus kita nyamar-nyamar lagi, enggak. Dan saya menemukan dalam proses belajar mengajar, saya pribadi, di dalam untaian kalimat-kalimat yang ada di dalam kitabnya saudara-saudara saya Yahudi, saya menyimpulkan bahwa Islam dengan seperangkat keislamannya itu ternyata sudah diceritakan dari kitab-kitab sebelum Al-Quran itu datang. Contoh, kitab Yesaya misalnya, Yesaya 60 nomor 6, sejumlah besar onta akan menutupi daerahmu, onta-onta muda dan dari Median dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Ini terjadi enggak ke bangsa lain? Tidak terjadi. Terjadinya kepada bangsa Arab. Yesaya 60 nomor 7 misalnya, segala kambing domba Kedar. Kedar ini adalah anak kedua dari Nabi Ismail. Anak pertamanya Nabi Abraham. Akan berhimpun kepadamu domba-domba jantan Nebayot. Nebayot ini adalah anak pertama daripada Nabi Ismail, cucu daripada Nabi Abraham. Bersedia untuk ibadahmu. Jadi dombanya Kedar, kemudian domba jantannya Nebayot, itu akan digunakan untuk prosesi ibadah. Semuanya akan dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku, dan aku akan menyemarakkan kemudian bait keagunganku, Baitullah. Lagi-lagi satu-satunya kerajaan yang setiap tahunnya sebentar lagi akan diperingati, keturunan Kedar, keturunan Nebayot berbondong-bondong akan melakukan korban berupa domba, berupa sapi, kambing kepada Baitullah. Ini terjadi di mana? Jadi kesimpulan saya, sementara kerajaan Elohim yang diperintahkan kepada Daud, kepada Salomo, kepada Yesus diambil daripada mereka dan diberikan kepada Bani Yishmael. Tidak selesai sampai di situ. Sabar. Di dalam Yesaya 60 juga nomor 16, sebagai ganti keadaanmu yang dahulu ketika engkau ditinggalkan. Paran itu ditinggal. Tempat gurun pasir, tempatnya Nabi Ismail, tempatnya Hagar dibuang, itu adalah wilayah padang pasir, padang
turun 1400 tahun menjadi kegirangan turun temurun, menjadi kebanggaan abadi. Kami aja sebagai seorang muslim bangga kami memiliki kota suci yang setiap tahunnya, setiap saatnya ramai dikunjungi orang. Bagaimana mereka yang menjadi warga negara penduduk asli orang Arab itu sendiri, bagaimana bangganya mereka secara turun-temurun menjadi kegirangan yang tak ada henti-hentinya. Apakah itu digenapi oleh Vatikan, digenapi oleh Belanda, digenapi oleh... Tak ada. Satu-satunya hanya ada di Arab Saudi sana. Kemudian tidak sampai hanya di situ. Yesaya 60 nomor 11. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup. Supaya apa? Supaya orang dapat membawa kekayaan dari bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Coba bayangkan, Prabowo sebagai presiden harus ke sana. Siapa lagi? Presiden-presiden yang ada di bangsa-bangsa yang ada di sekeliling kita harus pergi ke sana, bersiara, membawa harta ke sana. Itu nubuat. Dan itu hanya digenapi oleh kaidah yang ada di dalam ajaran agama Islam. Pintu gerbangmu terbuka, baik siang maupun malam, tidak akan tertutup, supaya orang akan datang membawa kekayaan negara-negara, kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang pemimpin-pemimpin mereka akan digiring untuk tunduk kepadamu. Jadi mungkin mana lagi kita menolak kebenaran ini? Tak ada yang bisa menolak kebenaran itu. Yesaya 60 nomor 17, sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak, sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi aku akan memberikan damai sejahtera. Shalom Islam. Shalom Islam. Aku akan memberikan Islam dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Masya Allah. Islam diatur dari bangun tidur sampai tidur kembali, itu diatur. Ini nubuat, bukan saya mau mengambil wah ini pendapat. Enggak, Al-Quran sudah sempurna bagi kami. Tetapi dalam ilmu teologi adalah satu kewajiban pilar keilmuan ketika oknum yang mengatakan dirinya terlibat dalam diskusi perbandingan agama untuk mengkaji dua kitab tersebut. Kitab yang ditenteng saudara Kristen dan kitab Al-Quran itu sendiri. Alhasil, kepada siapa kerajaan itu diberikan kemudian ketika nubuatannya itu sekarang sudah terpapar dengan sangat jelas di mata kita, di pandangan kita dalam kehidupan sehari-hari. Hanya orang yang memperbodoh diri yang mau menolak kebenaran tersebut. Saya kira begitu sementara, silakan. Oh, jadi begitu. Itu opini atau sudut pandang atau gimana itu kan? Ini Yang namanya nubuat, saudara. Nubuat itu ramalan. Tidak menyebut nama, tidak menyebut tempat. Tetapi siapapun yang berkesesuaian dengan nubuat, ramalan, dengan fakta yang ada, itulah yang diceritakan di situ. Menolak ataupun tidak ditolak, keadaan tak bisa kita pungkiri. Nubuat. Silakan. Oke, nubuat. Jika nubuat itu ramalan, berarti kan nggak selalu benar ya, nggak selalu persis, nggak selalu presisi. Berarti bagaimana dengan nubuatan ini tentang Esau, anaknya Nabi Yakub? Silakan. Nah, ini ada di kitab Kejadian. Intinya setelah Esau itu merasa dendam kepada bapaknya karena yang Esau itu anaknya Ishak. Iya, saudara Yakub. Saudara Yakub. Esau dendam kepada bapaknya karena lebih mengutamakan Yakub yang memalsukan diri sebagai Esau. Itu bagaimana dengan nubuatan Nabi Ishak itu? Ini Nabi Ishak ya, bukan Nabi Ismail, mohon maaf. Ada kalimat seperti ini. Engkau akan diserakkan ke penjuru dunia. Pedang tidak akan pernah berhenti dari keturunanmu. Engkau akan memikul kuk itu kayak itu loh, apa namanya, kalau bajak sawah itu, memikul kuk perhambaan, karena yang diurapi oleh Ishak itu Yakub duluan, tangannya menyilang itu. Kalau
di kitab Kejadian. Penghiburnya begini, Esau itu dikatakan, jika engkau berusaha dengan sungguh-sungguh, maka kau akan bisa melemparkan kuk itu. Jika, ada kata jika dan ada kata maka, itu bukan sekedar kata-kata biasa, itu kata-kata berkat, kayak orang tua itu merestui anaknya, memberkati anaknya, itu sudah jadi budaya di berbagai bangsa. Lalu apakah abang percaya bahwa ketika di suatu zaman nanti keturunan Esau itu akan bisa melemparkan kuk perhambaan dari Bani Israel, dari saudaranya sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi Om menyebut bahwa yang namanya nubuat itu ramalan. Tapi Om pendengar saya menyebut bahwa yang dinamakan damai sejahtera itu adalah satu agama tertentu, ya agamanya Om. Itu jadi agak rancu Om, ketika ramalan itu hanya sebatas ramalan dan tidak terbukti di kitab Perjanjian Baru, ya, diganti dengan hukum kasih, diganti dengan hukum yang lebih, menurut saya lebih logis, karena ada di situ Matius 6 ayat 33, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu menjadi satu pegangan bagi umat Kristen, bahwa ketika kita tidak mengurusi apapun yang sudah ada di belakang, apapun yang dibutuhkan oleh manusia-manusia yang masih menuntut kebutuhan seperti sandang, pangan, dan segala hal, itu kita tanpa ramalan pun bisa mendapatkannya, selama kita percaya bahwa apa yang diajarkan Yesus itu tidak ada yang keliru, dan apa yang dinubuatkan Allah tentang apapun yang ada di Perjanjian Lama itu akan tergenapi. Nah, itu Om, monggo dijawab. Kalau saya mohon maaf sekali lagi memandang seperti beberapa Ya Om, nggak apa-apa Om, mau dijawab dulu sekarang Om. Gantian ya Om. Teman-teman Muslim merasa bahwa Roh Kudus yang di kitab Yohanes itu dinubuatkan untuk Nabi Muhammad. Nah, monggo silakan dijawab. Baik. Yang pertama, memang betul yang dikatakan nubuat itu adalah ramalan. Tapi ramalan itu adalah bukan ramalan tukang nujum, bukan, atau tukang santet, enggak. Ramalan kalau nubuat itu adalah seorang nabi yang meramal. Artinya mereka itu dapat ilham. Ketika mereka mendapatkan ilham, maka artinya mereka mendapatkan petunjuk. Petunjuk dari pencipta. Bukan seperti peramal-peramal yang ada di sekeliling kita hari ini. Nah, artinya bahwa ketika mereka bernubuat, nubuat itu benar apabila mereka betul-betul utusan Tuhan. Contoh nih, kitab Yesaya 42 misalnya nomor 11. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Sekali lagi, Kedar adalah anak dari Nabi Yishmael. Berarti berbicara mengenai orang Arab. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Penggenapannya apa? Umat Islam dari seluruh penjuru bumi 24 jam itu tak ada henti-hentinya bersorak-sorai, tak ada hentinya berseru-seru tentang kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu tak ada hentinya tuh. Dan yang dikatakan di sana adalah kota-kota dan desa-desa, bahkan penduduk Bukit Batu, mereka di puncak gunung-gunung menyuarakan kemudian seru-seruan, menyaringkan suara
di mana mereka adalah wilayah yang didiami oleh siapa? Kedar. Ya, keturunan Nabi Ismail dong. Berarti yang adakah itu terjadi di keturunan Nabi Ismail? Ada. Seruan yang mana itu? Azan. Nah, sekarang kalau bukan Nabi Ismail punya keturunan, tapi udah terlanjur tertulis namanya Kedar, mau dihilangkan udah terlanjur ketahuan sama umat Islam. Seruannya juga tak ada pernah berhenti azan itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Gak ada yang bisa menghentikan itu. 24 jam itu. Bahkan bukan hanya tempat yang didiami oleh keturunan Kedar, merembet sampai ke penghujung bumi. Kenapa bisa demikian? Karena dia adalah ajarannya salam. Damai sejahteranya bukan hanya untuk Bani Ismail saja, tapi seluruh umat manusia. Makanya dikatakan begini dalam Yesaya 62 nomor 12. Orang akan menyebutkan mereka bangsa yang suci, bangsa yang kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebut kota yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Coba, ini fakta real. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat Islam, dan pintu-pintu gerbangmu pujian Alhamdulillah. Di situ akan ada jalan raya yang disebutkan Jalan Kudus. Orang yang tidak tahir, orang yang tidak sunat, tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan menggembala di atasnya, mengembara di atasnya. Loh, itu di mana? Semuanya sudah terpapar dengan jelas. Memang tidak disebutkan kota Mekah, tidak disebutkan azan, tetapi yang kemudian menteorikan dan mempraktekkan hanya ada dalam pengajaran Islam. Nah, ketika berbicara mengenai roh kebenaran, ini 1 menit terakhir. Saudara, kalau Anda berbicara mengenai roh kebenaran, jangan yang Anda pikirkan roh gentayangan, datang akulah Yesus yang kau. Bukan yang kayak gitu yang dimaksud roh kebenaran itu. Roh kebenaran itu adalah nabi yang berasal dari Allah yang membawa kebenaran. Mana dalilnya? Coba Anda baca di dalam Bilangan 11 nomor 25. Itu berbicara mengenai roh kebenaran tuh. Begitu juga yang diterangkan dalam pengakuan Yesus di Yohanes 3 nomor 34. Siapa yang diutus Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, maka padanya roh kebenaran, roh Tuhan tak terhingga. Coba. Jadi nabi-nabi ini roh kebenaran, Bong. Jadi roh yang datang setelah Yesus, nabi. Nabi. Yang datang itu nabi, bukan roh. Jadi yang datang itu adalah nabi. Sebagaimana Nabi Musa disebutkan sebagai Roh Kudus, demikian juga Nabi Muhammad disebut Roh Kudus. Di mana Nabi Muhammad menerima Roh Kudus? Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Itu fakta, itu real. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai Roh Kudus yang diceritakan oleh Yesus, jelas dikatakan bahwasanya Roh Kudus apabila ia datang, dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa yang diucapkannya itu adalah apa yang didengarkan, itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan. Roh Kudus ini bukan Tuhan. Dia adalah penyampai firman. Apa yang didengarkan itu yang disampaikan. Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 jelas di situ. Nah, kemudian Roh Kudusnya di mana? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Jadi Nabi Muhammad diberikan roh berupa Al-Quran sebagai bimbingan kepada seluruh umat manusia agar manusia itu damai sejahtera.
Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, engkau menerima Al-Quran itu semata-mata murni berasal dari Roh Kudus yang diutus oleh Allah dengan kebenaran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Jadi semua mengena. Tapi kalau berbicara mengenai Kristen, apa yang di Kristen ini yang bisa kita jadikan bukti? Nggak ada. Kerajaan Bani Israel ada sama mereka? Enggak, mana ada. Apa? Nyanyi-nyanyi gitu di gereja. Nyanyi-nyanyi di gereja, haleluya. Enggak ada, enggak kena. Enggak kena, Bang. Saya kira begitu, silakan. Kalau soal nubuatan, ini saya menemukan, mungkin Om kelewat ya tentang baca perikop asalnya. Judul perikopnya ini kan tadi Om membahas dari Yesaya 60. Terus mundur Yesaya 40. Yesaya 40 ini saya izin membaca Yesaya 40 itu di atasnya ada judul perikop yaitu keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Memangnya bangsa Arab pernah di dalam pembuangan, Om? Nah, itu pertama. Oke, silakan lanjutkan dulu. Ya. Lanjutkan. Yang kedua, Yesaya pasal 60-an tadi ya, Om mengutipnya. Saya akan buka satu kenyataan yang mungkin agak mengganggu. Ini pasal 60 ini perikopnya jelas. Kemuliaan Sion yang akan datang. Apakah, saya pertanyaannya, apakah nabi dari kewahyuan Muhammad itu apakah mau disebut Sion? Padahal secara kenyataan jelas Sion itu jadinya Zion. Zion itu bangsa yang terpilih imamat rajani, terus keturunan yang terbaik dari segala yang pernah diciptakan Tuhan. Terus untuk soal berseru-seru, Om, berseru-seru tadi bagus sekali Om mengklaim bahwa yang berseru-seru 24 jam itu hanya umat muslim. Oke, saya akui memang tidak bisa terhenti karena itu ada dalam perputaran dunia. Tapi mari kita baca di dalam kitab Matius. Kitab Matius pasal berapa ya? 28. Enggak, 28 itu enggak ada. 28 itu kan kanon. Matius. Ya, kitab Matius ini saya ketemukan tentang berseru-seru. Sebentar. Kitab Matius. Yesus Taurat. Bersedekah, jaga berpuasa, mengumpulkan harta kekhawatiran, kejahatan khususnya
Tadi kan saya dikatain, Udah, lanjut dulu, lanjut. yo harus adil dong. Oke, harus adil dong. Ya. Yang Matius itu bukan ditujukan untuk Kristen, dan di situ kata Tuhan dalam Alkitab LAI ya, itu sudah diubah dari bahasa aslinya yang artinya Yahweh. Itu Yesus mengutip nubuatan Allah di kitab Nabi Yesaya. Di situ ada perikop, ada catatan kecil. Jelas, kalau orang yang hanya sekilas baca itu akan mengira bahwa orang Israel, orang Kristen itu gampang tertuduh dengan menyebut Yesus itu Tuhan, padahal tidak ada hubungannya ayat itu dengan orang Kristen, karena orang Kristen belum ada saat itu. Yang paling saya bingungkan adalah ini kitab Ulangan, itu kitab Taurat. Nah, kitab Taurat ditujukan untuk umat Yahudi sebelum adanya peradaban bangsa Arab. Monggo nanti dicari bangsa Arab itu peradabannya dari tahun berapa, dan bangsa Yahudi peradabannya dari tahun berapa, sehingga tidak terjadi overclaim. Oke? Ya, yang saya pelajari dulu adalah Edom, Kedar, Ismail itu tidak mendirikan suatu bangsa tertentu, tapi dia adalah panutan dari satu bangsa. Ya, mungkin Arab, mungkin Yaman, atau mungkin yang lain, atau mungkin juga kaum-kaum jahiliyah yang tadi Om Zuma bilang. Dan yang jelas sebelum Yesus dikatakan di dalam Injil itu, Bible LAI itu, sebelum Yesus mati, sebelum Yesus terangkat ke surga, itu Kristen belum ada. Itu untuk selanjutnya mohon dikoreksi, karena Kristen tidak pernah melakukan klaim seperti itu. Itu jelas untuk Sion. Perkara untuk Edom, untuk apa namanya, untuk yang tadi Om Zuma bilang, harta bangsa-bangsa akan dikembalikan kepadamu, akan dilimpahkan kepadamu, damai sejahtera akan dilimpahkan kepadamu. Dan sekali lagi saya jelaskan, itu bukan untuk bangsa selain dari Yakub. Baik, langsung ditanggapi Gurunda, habis itu langsung tiktokan aja. Iya, sekali lagi saya katakan Anda harus memperbanyak belajar lagi ya, masih minim. Memang betul. Iya, memang fakta. Kalau fakta mau kayak mana? Itu head hominem namanya. Kalau fakta mau kayak mana, Bung? Saya harus mengatakan hitam kepada yang hitam. Saya nggak akan mungkin mengatakan merah kepada yang putih. Saya gitu orangnya. Kalau ente masih butuh belajar, saya katakan ente masih butuh belajar. Ya, jangan ajarin saya. Jangan ajarin saya, Bung. Bukan. Berarti ente di dalam perlu belajar kekristenan lebih. Oh iya dong, saya juga harus banyak belajar, bukan cuma ente, aku juga. Nah, makanya jangan sakit hati. Tetapi seawam-awamnya saya, ente jauh lebih awam tentang itu. Oke, sabar, ini giliran saya. Di dalam kitabnya orang Yahudi diterangkan, apa kata kitab orang Yahudi? Torah sefalanu Mose kehilap Yakub. Torah itu hanya diberikan kepada keturunan Yakub. Itu hak milik kepunyaan Yakub. Oke, sepakat kita di situ. Ulangan 33 nomor 4. Kemudian di dalam kitab Mazmur juga diterangkan, Magib de Rafat de Faraf le Yakub kukaf le misfatab le Israel. Apa yang diberikan Tuhan kepada Yakub dan aturannya untuk Israel, lo asaken lekol goy umispatim bal yedaum, haleluya. Terpujilah Tuhan sebab aturan yang datang kepada Yakub, hukum-hukum kepada Israel tidak diberikan kepada bangsa lain. Ente bangsa apa? Ente bangsa apa? Bukan bangsa Yakub kan? Bukan. Nah sekarang ketika berbicara mengenai hukum yang datang kepada Bani Israel, Anda bertanya, bilangan apa? Ya, bilangan itu untuk apa? Yesaya itu untuk apa? Memang betul, itu diwahyukan untuk mereka. Pertanyaannya,
siapa Kristen ini kok bisa ngambil terjemahan kitabnya orang? Itu satu. Itu tamparan keras buat Kristen tuh. Dalam denom apapun, itu kitabnya orang Yahudi. Kalian tidak punya hak sama sekali, kecuali kalian ingin nyamar-nyamar. Kedua, kitab tersebut berbicara mengenai nubuatan. Kita udah sepakat nubuatan itu ramalan Nabi. Siapa yang menggenapi di situ? Ya harus kita jelaskan. Yang duduk di situ siapa? Bukan kemudian dinubuatkan di kitabnya Yahudi, lantas kemudian orang Yahudi yang harus mendudukkan. Enggak. Contoh nih, ketika dikatakan Ulangan 18, aku akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Musa. Aku akan memberikan firmanku di mulutnya. Ulangan 34 nomor 10. Tidak akan ada lagi nabi yang sama seperti Musa yang bangkit dari Bani Israel. Lalu yang seperti Musa siapa? Itu nubuat. Kisah Para Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah dalam kitab Tauratmu dikatakan bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi sama seperti Musa, dan akan terjadi siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi dari umat kita. Siapa yang menggenapi? Memang itu adalah kitab yang ditulis oleh Lukas, tapi yang menggenapi siapa? Begitu loh polanya. Orang kalau belajar jangan gengsi kemudian mengakui kebenaran. Nah, sekarang ketika Anda berbicara mengenai Kedar, kan sudah jelas sekali datanya di situ loh. Saya tidak ngarang, diceritakan loh di situ. Nyanyikanlah. Ini kan perintah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Siapa yang diperintahkan di situ? Siapa yang menggenapi di situ? Mereka yang hidup di kota-kota yang didiami Kedar. Siapa Kedar ini? Bangsa Arab. Alamak, masih pura-pura bingung atau memang Anda ini sangat awam gitu loh? Yang diduduki oleh Kedar Caayu. Siapa yang duduk di sana? Ya bangsa Arab, keturunan Kedar itu bangsa Arab. Coba telinga itu dipakai gitu loh. Karena kita diskusi agama itu kudu harus pakai ilmu. Kemudian Anda mengatakan aliteng tidak ada pada zaman Yesus. Yes, thank you. Anda sudah mengakui. Berarti Yesus tidak pernah berbicara langsung kepada oknum-oknum Kristen yang muncul belakangan ini. Matius 7 itu saudara, ketika Anda baca nomor 15-nya, di situ ada pesan yang mematikan buat Kristen. Pesan yang mematikan dan merubuhkan gereja. Jelas di situ, secara konsep ya, bukan secara gedung. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Tambah mu itu berbicara mengenai kelompok atau golongan. Golongan ini siapa? Bani Israel yang bukan Kristen. Bani Israel yang bukan Anda. Wahai Bani Israel, ya paman, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Kamulah itu kawan, Benaya, Anda bukan domba. Domba itu Bani Yakub. Yeremia 50 nomor 17. Bani Yakub itu semisal domba. Jadi permisalan Tuhan kepada Bani Yakub itu domba. Ente bukan Bani Yakub. Kalau Anda memaksakan, kami bagian, Anda serigala. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seakan-akan mereka ini adalah keturunan Yakub, seakan-akan pengikut Yesus. Tapi bukan. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Serigala yang buas, sabar dulu, tahan. Serigala yang buas. Dari buahnya si serigala itu dapat kamu lihat. Apa buahnya serigala ini? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermukjizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Buah dari nabi palsu itu sekarang Anda lihat. Oke lah, mungkin bukan Kristen paman. Ya udahlah kalau gitu sepakat, tos. Pakai ludah dulu tosnya. Tos, bukan Kristen. Oke. Tapi tolong carikan saya komunitas di luar Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, mengusir setan, bermujizat, lalu kemudian bernubuat pakai nama Yesus.
Siapa kalau bukan Aliteng? Siapa? Siapa nabi-nabi palsu itu? Dari buahnya. Memang nabi palsunya bukan Kristen, tapi Kristen adalah buahnya. Tidak ada yang tahu nabi palsu itu mana. Nggak ada. Apakah Paulus? Oh, nggak bisa kita katakan itu, karena nggak menyebut nama. Apakah Lukas? Nggak bisa, nggak bisa. Apakah Nabi Muhammad? Nggak bisa kita menyebut nama, karena tidak disebut nama. Tetapi dari buahnya kita bisa mengetahui siapa nabi palsu itu. Apa buahnya? Yaitu tadi, memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Itu buahnya. Nah, sekarang buahnya itu di mana berada? Awas, celana melorot. Awas. Silakan. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, Torah sepalanu Mose ke hilab Yakob. Itu adalah harta warisan untuk Bani Yakub, apa yang diterima Musa kemudian sebagai Torah. Jangan kau ganggu-gugat itu. Itu ajarannya agama Yahudi yang kalian ambil untuk kalian pakai nyamar-nyamar seakan-akan anak Yakub, tapi bukan. Gitu saudara, sedikit agak kocak karena udah tengah malam ini. Ya, silakan Aliteng. Dibuka mute-nya Aliteng. Aliteng pingsan. Dibuka mute-nya, Bre. Halo? Mute-nya dibuka Aliteng. Nah, Jadi Aliteng malah. iya, Aliteng. Gini, gimana? Ini kan tadi luar biasa ya pemaparannya. Gimana kalau seandainya tanpa menyebut nama juga, Matius 7 ayat 15 itu kan berbicaranya sudah di ayat yang ada di situ sudah jelas. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Menyamar seperti domba berarti seakan-akan nabi-nabi palsu itu dan para pengikutnya itu bersahabat dengan kayak zaman VOC dulu. Bersahabat melalui perdagangan, nggak tahunya menjajah. Ya, ibaratkan aja begitu. Terus, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Nah, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Menjajah lagi disinggung. Enggak gini, itu berhenti dulu di situ. Berhenti. Untuk masalah penyebutan Tuhan itu memang agen Tritunggal itu memang selalu menyebut Tuhan, selalu menyebut Yesus itu Allah, selalu menyebut Yesus Roh Kudus dan dicampur-campur. Itu saya akui. Dan itu juga yang menyebabkan saya keluar dari ajaran Kristen yang sudah tercampur. Tapi bagaimana kalau si Kristen yang Tritunggal itu menuduh balik bahwa setelah ada Yesus itu ada nabi lain, ada orang yang menyamar sebagai utusan lain. Ini tidak menyinggung siapapun ya, yang katanya toleransi terhadap dunia, yang katanya rahmat bagi alam semesta, tapi yang katanya tadi juga menggenapi. Tadi Om Zuma ngomong menggenapi, yang menggenapi siapa? Yang menggenapi belum tahu. Yang menggenapi yang tahu hanya jurinya, hakimnya, yaitu Allah Bapak sendiri. Itu yang bisa mengklaim, itu yang bisa menyematkan penghargaan. Oh ternyata kamu yang menggenapi, oh ternyata kamu ini gitu. Bagaimana jika dibalikkan bahwa nabi-nabi palsu itu lahir dari orang-orang yang mengenal Kristen hanya sebatas dulunya saja. Bang, sesama Aliteng jangan saling salib, Bang. Jangan, Bang. Kita diskusi Islam sama Aliteng aja, Bang. Iya, tapi kan begini Om, kalau Aliteng itu memang ditakdirkan gini, ada ayat berkata penyesatan harus terjadi, tetapi celakalah yang mengadakannya. Itulah maka dari itulah dasar saya untuk bersuara dimanapun bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Tritunggal itu yaitu yang akan membuka jalan antikris itu sendiri.
Nah, bagaimana dengan klaim saya tadi? Bagaimana kalau itu dibalik, ternyata yang mengenal Yesus, yang mengenal Kristen dari luar, bahkan yang tidak mengakui Kristen itu hanya tahu bahwa itu Yesus, kekristenan itu dari bulunya saja. Bagaimana kalau dituduhkan balik? Apakah akan terima? Oke, ini saya terima. Apakah akan begitu? Monggo. Yang pertama, Kristen tertua itu Katolik. Katolik berdiri dari surat-surat Paulus di antaranya. Dan Paulus inilah yang datang kepada murid Yesus. Jangan cari yang lain. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu. Jangan kamu cari di abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima, abad ketujuh. Yang datang kepada yang kepada murid Yesus itu loh pelakunya. Dan jangan Anda menyebar kemana-mana. Kenapa kawan? Dari buahnya. Oh, udah jelas sekali kok. Dari buahnya kamu dapat mengenal nabi palsu itu. Apa buahnya? Bermujizat pakai namaku, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, memanggil aku saya Tuhan, yang nanti dirubah kemudian jadi Tuhan. Pada hari terakhir itulah nanti kelak aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa bisa itu terjadi? Pengharapan semu dan kosong seperti itu dialami oleh kalian. Kenapa? Karena yang kalian ikuti selama ini itu bukan anak Maria. Yang kalian sembah itu adalah orang yang keluar dari bumi, anak perut bumi yang keluar hari ketiga itu. Itu makanya kalian itu diusir. Karena kalian mendapatkan pengajaran dari Kristus palsu yang diberikan kepada si nabi palsu, lantas kalian menjadi korban. Kalianlah yang diusir itu. Karena dari buahnya kata Yesus kau dapat melihat mereka. Ada nggak kelompok di luar kalian yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat? Nggak ada kan? Cuman kalian kan? Dan ada tidak orang Hindu, tokoh Hindu, tokoh Buddha, tokoh Islam hidup di abad pertama yang datang ke murid Yesus itu yang mendapatkan nasihat itu? Nggak ada. Yang ada cuman tokohnya Kristen yang bernama Paulus itu. Cuman itu aja. Apa yang kurang dari Kristen, dari nubuat itu? Nggak ada. Yang memanggil Yesus Tuhan Kristen, yang mengusir setan pakai nama Yesus Kristen, yang bernubuat Kristen, yang bermujizat Kristen, yang datang kepada murid Yesus Paulus, nabinya orang Kristen. Jadi apa yang kurang? Tidak ada. Orang Kristen percaya kepada kebangkitan hari ketiga. Itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Mau kemana lagi? Angkatan jahat ya jahat. Jahat ya tempatnya neraka. Jadi mau kemana Kristen ini? Meloloskan diri mau kemana kira-kira? Nggak bisa. Angkatan jahat ada sama Kristen. Percaya kepada kebangkitan hari ketiga itu adalah simbol tanda untuk angkatan jahat. Kemudian yang mereka salibkan itu dijadikan menjadi Kristus oleh Tuhannya Yahudi, mereka juga ambil. Semuanya diambil oleh Kristen. Makanya Yesus mengatakan dari buahnya. Ternyata buahnya itu kalian. Nah, apa kata Yesus? Dapatkah pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik? Atau sebaliknya, pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Tidak mungkin kata Yesus. Maka apa yang terjadi? Jika engkau menemukan buah yang tidak baik, maka pohonnya harus ditebang dan dilemparkan ke dalam api neraka. Jelas itu Bibalnya, dia mengatakan itu. Al-Quran juga saya mengatakan itu. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Jelas itu. Yang dikatakan Yesus dan dikatakan Al-Quran sama. Gak ada bedanya. Orang yang menuhankan dirinya sama-sama ke neraka. Tanda-tanda itu di mana? Saudaraku, hanya ada di Kristen. Kenapa? Karena di Kristen ini angkatan jahat, pengikut Kristus palsu, pengikut nabi palsu, ajarannya juga palsu, semuanya serba palsu, surganya palsu, semuanya nggak ada yang tidak palsu dari Kristen itu. Itu fakta. Silakan Anda bantah.
saya nggak akan bantah karena itu semua ada di ajaran teologi yang murni Om, tentang Yesus bukan Tuhan, tentang bahaya penyesatan akhir zaman yang dari Tritunggal itu saya nggak akan bantah karena memang fakta. Hanya saja tidak semua Kristen itu mendukung itu doktrinasi Tritunggal. Sampai di sini mohon dipahami ya, tidak semua mendukung dan tidak semua menjalankan. Hanya sebagian besar saja, mayoritas dari Kristen yang mendukung, mengharuskan dan sampai menyumpahi tidak ada keselamatan di luar Tritunggal. Itu betul. Ya, dari sini saya sepakat dengan Om Zuma, saya sepakat dengan umat-umat Muslim yang lain. Untuk masalah yang lain itu, ya cuman tadi saya meluruskan sejarahnya. Waktu di Matius 7 itu belum ada Kristen. Emang benar Kristen yang pertama itu Bukan Kristen Bang, Aliteng. Aliteng itu apa? Ya Kristen. Lah ya. Oh nganu istilah ininya oke. Aliteng yang pertama itu Katolik. Katolik itu adalah berbentuk kerajaan, pemerintahan, oligarki hingga sampai sistem negara. Itu bukan merupakan perwujudan dari Kristen, dari Kristen agama. lagi. Ya enggak, bukan perwujudan dari Aliteng ya, perwujudan Aliteng yang sebenarnya yang Yesus inginkan, yang Yesus perintahkan. Karena Yesus tidak pernah mengurusi bagian pemerintahan. Dia bukan raja di dunia, tapi dia dijadikan raja oleh Allah nanti setelah pengadilan itu, setelah Maranatha itu. Ya, monggo kalau di sini ada koreksi lagi, saya tidak dikritik. Terima kasih. Iya, kembali kepada data Matius itu, ya tidak ada yang tersisa. Dari buahnya kamu akan melihat mereka, dan buah dari pengajaran itu pohonnya yang harus ditebang. Kalau saudara mengatakan Tritunggal, sayangnya Anda berada pada pohon yang sama. Mungkin Anda di ranting atau cabang yang berbeda, tapi kalian berasal dari pohon yang sama. Kata Yesus, pohonnya yang harus ditebang dan dilemparkan untuk dibakar. Seperti itu Bang. Nah juga Yesus kan sudah mengatakan tuh, aku minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Berarti memang betul, tak ada lagi kursi untuk di tempat yang Anda diami saat ini. Harus ikut kepada penolong lain yang Yesus katakan di dalam Matius 14 nomor 16 itu. Bahwa seorang penolong lain inilah yang akan mengajarkan segala sesuatunya tentang keadilan, kebenaran, hukum-hukum, penginsapan dunia akan dosa. Itu saudara. Jadi seorang penolong lain, bukan Yesus lagi. Yesus itu sudah selesai, dia hanya untuk Bani Israel saja. Nah, untuk yang menggembalakan seluruh umat manusia, penolong lain yang spesial. Memang dia datang kemudian untuk menegakkan hukum di atas muka bumi ini. Makanya dia menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Yesus rahmat, tapi hanya untuk Bani Israel saja. Begitu juga Nabi Musa. Makanya pengikut Nabi Musa tidak menganut ajaran syiar. Pengikut ajaran Musa, mereka tidak tablik, tidak mengajarkan agama Musa kepada orang yang bukan di luar Bani Yakub. Begitu juga Yesus, dia tidak mengajarkan agamanya di luar, ajarannya di luar Bani Yakub. Dia hanya untuk Bani Yakub saja, yaitu Israel dan Yehuda. Nah, Kristen ini dari kelompok mana? Entah dari mana datangnya. Tidak ada nabi yang diutus kepada Kristen, gak ada, kecuali nabi mereka sendiri, yaitu Paulus. Nah, sedangkan yang mau datang ini adalah nabi yang diutus untuk rahmatan lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Yesus hanya untuk Bani Israel. Makanya Yesus mengatakan apa? Ketika ia datang, dia akan menginsapkan dunia. Dunia yang akan diinsapkannya, bukan hanya Bani Israel saja, bukan hanya untuk Bani Edom saja, bukan hanya untuk Bani Ismail saja, tapi dunia. Maka dia diutus untuk dunia, karena dia datang untuk menginsapkan dunia, termasuk Anda. Yesus hanya untuk Bani Israel saja. Begitu saudara, silakan.
Oh baik, kalau begitu yang menurut pandangan atau pengajaran yang Muslim ajarkan di sini, saya sedikit memberi koreksi. Orang tua itu tidak boleh. Itu bukan sebuah wujud kasih dari seorang kepada yang lain. Apalagi dari anak ke orang tua, itu bukan wujud kasih. Kan orang kan sudah ngerti itu. Jadi bukan bagian itu. Jadi yang abang tanya? Jadi ininya dasarnya. Oke. Atau Oke, kalau di surat Al-Anbiya ayat 107 dibilang di situ Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Rahmat itu secara etimologi itu artinya belas kasih, kerahiman dan karunia. Jadi, Bang, gini deh Bang, simpelnya ada satu cerita nih yang abang ini Rasulullah ini sebagai contoh kami ya Bang ya. Iya. Ini saya contohin aja, ada satu cerita. Rasulullah lagi di perang Bang. Dia memerangi kaum-kaum pagan Quraisy. Pagan Quraisy ini yang menyembah berhala, yang menyembah ya perantara lah. Ya. Rasulullah lagi memerangi orang-orang pagan Quraisy ini. Sekali waktu Bang, pelipis di atas dahinya ini kena gagang pedang musuhnya. Habis itu berdarah Bang, sampai jatuh ke matanya, sampai ke pipinya. Itu Rasulullah nggak berhenti ngelapin Bang, pakai bajunya. Sampai ada sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa kamu sibuk ngelapin darah yang dari pelipis kamu? Rasulullah bilang, Bang, aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Ada malaikat yang memberitahuku kalau sampai darahku menetes ke tanah, maka mereka akan memberikan azab kepada musuhku semua. Jadi Bang, Rasulullah lagi ngadepin musuh yang mau menyakiti dia aja dengan kasih sayang Bang. Jangan sampai kalian dibeli azab. Dan setelah itu Bang, dia ada berdakwah di kota Taif. Ada kota Taif namanya. Dia diusir Bang, dipukulin, dilemparin batu, ini itu. Sampai Jibril datang ke dia. Jibril ini nanya, ya Rasulullah, apakah kamu mau saya satukan bukit dua ini untuk menghancurkan kota ini? Jawaban Rasulullah, aku dikirim untuk rahmat. Aku diutus itu sebagai rahmat. Biarkan, aku akan berdoa, anak cucu mereka akan masuk Islam. Ini orang yang barusan dilemparin kotoran Bang. Jadi kalau abang bilang kasih, Rasulullah itu kasih sayang Bang, bukan cuma kasih doang. Itu implementasinya Bang. Oh, implementasinya, oke ya. Jadi ya itu kan berbeda tuh Bang. Oke. Tadi aku baru dengar cerita yang Nabi Muhammad itu yang mencegah darahnya jatuh. Karena nanti bisa tertimpa musibah yang lebih besar ya. Dan malaikat juga mengikuti kehendaknya Nabi Muhammad ya. Ya, mungkin berbeda Bang. Jadi karena Nabi Muhammad menghindari darahnya jatuh ke tanah tersebut yang sedang dilawan kan, sehingga Bang Jibril menyimpulkan bahwa bahkan Nabi saja juga mengasihi musuhnya, begitu ya. Karena tahu jika dan gak bacotan doang Bang. Iya, karena tahu jika darahnya jatuh maka musuhnya akan tertimpa musibah. Betul. Dan gak bacotan doang.
Ya, mungkin itu berbeda. Nah, Bukan maksudnya nggak, Rasulullah nggak dakwah dong. Kalau ditampar pipi kiri kasih pipi kanan, nggak gitu. Rasulullah tunjukkan gimana rasa sayang sama orang, sama musuhnya. ya mungkin beda sih ya. Gini. Bang Jibril gini. Sementara kan ada yang kalau ditampar pipi kiri, ya itu kan di kita. kasih itu pipi kan kanan. Kristen. Tapi begitu ditampar nanya, lu kenapa nampar gue? Ya nggak? Kan ada yang kayak gitu tuh. Gini. Ya ini aku mumpung jenengan cerita itu ya aku bertanya. Pada waktu Nabi Muhammad sedang mengasihi musuhnya itu sedang apa? Sedang apa maksudnya? Apakah sedang memerangi atau sedang membela diri atau sedang apa? Membela diri dong. Abang tahu nggak Rasulullah itu? Oh iya. Rasulullah. Berarti Tunggu sebentar. Abang tahu nggak Rasulullah tuh lahirnya di Mekah. Habis itu dia ngajarin Tuhan itu satu, hancurin ini berhala-berhala. Sampai dia dipersekusi, Bang. Sampai budak-budak itu wah parah deh, sampai dijemur sampai meninggoy, Bang. Budak-budak yang masuk Islam itu sampai dijemur sampai meninggoy, Bang. Sampai Rasulullah tuh pindah ke Madinah, Bang. Dia udah pindah ke Madinah, orang-orang Mekah ini masih ngejar dia, Bang. Kan kalau musuh yang normal gimana sih, Bang? Ya udah dia udah pergi. Paham nggak? Dia nggak ada di sini lagi, udah nggak ngajarin, dia udah nggak ngajarin Islam di sini lagi. Ini orang-orang Mekah ke Madinah khusus untuk memerangi dia. Terus Rasulullah mau pindah lagi. Allah bilang enggak, kamu boleh memerangi orang yang memerangi kamu. Kamu boleh bela diri. Dan dia lagi membela diri itu aja, Bang, dengan kasih dan sayang, Bang. Dia udah diusir sama orang itu, masih dikejar-kejar, mau dipateni, sampai akhirnya Allah bilang, boleh memerangi orang yang memerangi dirimu. Itu pun ada batasannya. Di Al-Quran sendiri bilang, kamu boleh memerangi orang yang memerangimu, tapi jangan melampaui batas. Yang nggak megang pedang nggak boleh diperangin, Bang. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda yang nggak megang pedang nggak boleh. Pohon, gereja, masjid nggak boleh disentuh. Menjarah tuh nggak boleh. Kita hanya boleh memerangi orang yang memerangi kita, Bang. Civilian itu bukan. Rasulullah bilang itu aturannya. Bukan, maksudnya gini loh. Misalnya nih, Bang Jibril, aku merasa diperangi. Maksudnya menurut ukuran sendiri atau? Iya, orang yang mau nyakiti kita boleh kita boleh ngelawan. Oke, ada 10 orang nih, Bang. Ada 7 orang yang mukul saya. Saya cuma boleh mukul yang 7 itu, yang 3 kan nggak mukul saya. Oh, berarti misalnya dengan pukulan ya? Iya, contoh. Oh iya, oke. Jadi ada 10 orang nih. Ada 7 yang mukul saya. Saya cuma boleh mukul balik yang 7 itu. Yang 3 itu nggak boleh. Zalim saya. Saya akan menjadi musuhnya Rasulullah kalau saya menyakiti yang 3 itu, yang nggak mukul saya. Ya itu kan dalam ukuran pukulan nih. Ya kan, memerangi kita. Ya kan, jangan melampaui batas. Nah, maksudku batasan ini menurut ukuran sendiri-kah atau ya ukuran itu. Misal kan orang kan bisa sakit bukan hanya dari fisik toh. Oh, orang memerangi kita secara finansial ini apa segala macam. Entah finansial. Oh iya, kalau itu kita perangin secara finansial juga. Kita bela dirinya finansial juga, nggak karena dia memerangi kita secara finansial habis itu kita serang fisik. Bang, gini deh, Bang, Bro admin. Ya, oke. Bro, kalau Bro ini kan non Muslim atau kafir yang dilindungi oleh Muslim nih di negara yang di Muslim. Sebentar, Bang. Maksud aku ini pertanyaan juga nih. Aku yang kadang juga heran begini.
kenapa banyak juga teman-teman muslim ya, termasuk Bang Jibril ya, tadi barusan bilang bahwa misalnya nih saya atau orang Kristen yang lain juga ini termasuk dari kafir yang dilindungi begitu. Maksudnya atas otoritas apa kemudian orang Kristen dilibatkan sebagai sesuatu yang dilindungi oleh otoritas keislaman gitu loh. Nah, di Islam Bang, abang ini termasuk kafir yang tunduk. Yang tunduk itu abang tunduk dengan undang-undang. Abang nggak mau ngelawan kami, abang nggak memerangi kami. Jadi kewajiban kami untuk melindungi abang. Dan malah Rasulullah bilang Bang, kalau saya menyakiti abang, saya dimusuhin Rasulullah Bang. Dan nauzubillah min zalik, saya nggak mau dimusuhin Rasulullah. Oke, menurut Bang Jibril dari sudut pandang, kan Bang Jibril juga ngerti nih tentang kekristenan dan Alkitab ya, baik yang sekarang atau yang terdahulu. Di bagian mana pengajaran orang Kristen dalam Alkitab mengajarkan untuk memerangi orang lain? Saya nggak mau itu. Oke, artinya kan tidak ada, kecuali ada oknum lain dari otoritas lain yang juga membawa atau mengatasnamakan Alkitab. Misalnya kerajaan yang kemudian memerangi dan membawa atribut Alkitab atau kekristenan. Begitu ya, jadi ya mungkin di sini bedanya. Bedanya apa? Ya tadi tahu secara intinya atau esensinya dalam kasihnya itu memang berbeda. Daripada ini, saya bernarasi boleh nggak, bro? Boleh. Jadi kalau ajaran, ini Iwan Villa 1100 mudah-mudahan nyimak ya. Jadi ajaran, kita bisa setuju nggak kalau ajaran itu pohon? Ini kita setuju, ini sama bro admin nih. Ajaran itu pohon, akarnya itu sifat Tuhannya, dan buahnya itu apa yang terjadi sekarang atau hasilnya. Kita bisa setuju itu nggak Bang? Iya bisa. Nah, jadi buahnya itu hasilnya, pohonnya itu ajarannya, akarnya itu sifat Tuhannya. Kita bisa setuju nggak di situ? Oke, ya. Oke. Kita telaah dari buahnya. Di sini ada buku namanya Body Count. Saya rasa Bang Bro Admin udah pernah lihat. Body Count. Jadi ada civilizations, ada anti ketuhanan, Buddhist, Christian, Indic, Islamic, Primal Indigenous, Cynic. Cynic ini Chinese. Yang di sini ada list perang 2000 tahun terakhir. Abang mau tanya perang apa? Kita bisa cari di sini. Di sini ada eventnya, ada estimasi kematiannya, event type-nya, dan agama pelaku. Ini yang di atas 10 juta korbannya, di atas 2 juta, di atas 500.000, di atas 250.000, di atas 100.000 dan seterusnya. Kita lihat nih. Dari 10 juta ya. Christian, Islamic 1. Yang di atas 2 juta. Christian, Islamic 1. Di sini ada summary-nya langsung, kita ke summary-nya aja karena nggak mungkin kan satu-satu. Di summary-nya Bang, death toll distributions world civilizations dari tahun 0 sampai tahun 2008, di mana research ini dilakukan 2008. Yang nggak bertuhan Bang, itu lebih rendah total daripada yang si paling kasih ini. Yang dituduh teroro justru 3 paling rendah Bang. Ini buah ya, kita lagi ngomongin buah nih. Ini si paling kasih nih. Nah kalau itu kan perang dan ada eventnya.
Ini pembantaian, Bang. Langsung ke summary-nya aja. Si paling kasih ya, Bang. Si paling kasih nih itu 9 kali lebih banyak membantai daripada yang dituduh teroro. Lebih jahat daripada yang tidak bertuhan. Nah, ini buahnya nih, Bang. Abang kalau di pie chartnya, Zack nih data hoax naik dong. Kalau ini Zack nih naik dong. Ada data pembanding nggak? Atau cuma mau bilang hoax dong? Nggak ada ya? Saya udah bilang kok sumbernya dari mana. Ini Bang, si paling kasih kalau membantai itu, kalau mau jadi presiden, ini udah 1 putaran nih Bang. Bukan 2 putaran. Nah, ini buahnya nih Bang. Habis itu kalau kita mau lihat ajarannya, nih. Ini abang bisa lihat dari, ini ajarannya ya Bang ya. Kita ngelihat dari teksnya aja. Ini saya translate. Analisis teks mengungkapkan bahwa kekerasan lebih umum terjadi di Alkitab daripada Al-Quran. Ini dari The Independent, independent.co.uk. Ini website website Inggris. Di sini Bang, mereka melakukan yang namanya teks analisis. Teks analisisnya bilang, pembunuhan dan penghancuran disebutkan lebih sering di Perjanjian Baru 2,8% dibandingkan di Al-Quran 2,1%. Namun Perjanjian Lama dengan jelas menyebutkan lebih dari 2 kali lipat jumlah disebutkan di Al-Quran, yaitu 5,3%. Jadi Perjanjian Lama 5,3%, Perjanjian Baru 2,8%. Berarti abang 8,1%, sementara Al-Quran 2,1%. 4 kalinya lebih banyak ayat-ayat pembunuhan dan penghancuran. Ini pohon ini Bang. Jadi tadi soal perang dan segala macam, ini buahnya. Ini pohonnya. Sebentar Bang Jibril, saya potong, mohon maafin nih. Silakan. Ya, dari tadi pohonnya kan seolah-olah mengatakan bahwa, ya bukan seolah-olah ya, memang Bang Jibril kan sedang mengatakan bahwa sekian persen pengajaran pembunuhan. Teks analisisnya Bang. Jumlah ya, ayat pembunuhan dan penghancuran. Jumlah ayat pembenanan ya oke. Karena dari keempat Injil utama itu saja, itu kan ceritanya jelas tentang pembenanan seseorang. Jadi itu nanti kita ke akar ya Bang. Begini loh, tentang ayat pembenanan seseorang itu kan dari keempat Injil aja kan sudah jelas itu. Semuanya berbicara tentang pembenanan satu orang. Nah, habis itu nanti kita ke akar ya Bang. Kan ini baru dari buah, habis itu pohon, akarnya Bang. Tahu nggak Bang di mana? Bukan yang Bang Jibril mengatakan lebih banyak. Tentang lebih banyak memang semua Injil Matius, Markus, Lukas berbicara tentang pembenanan. Jadi ya otomatis lebih banyak dong, karena semua kitab kan berbicara itu. Betul, dan otomatis juga kelakuan pengikutnya begitu. Tadi buahnya. Oh enggak gitu tuh Bang. Loh buahnya 9 kali Bang. 9 kali lebih banyak Abang. Begini. Tentang pembenanan satu orang yang dibenci dan ditolak kan begitu. Ya jadi bukan mengajarkan untuk membela, enggak, tapi menceritakan tentang pembenanan satu orang yang ditolak dan dibenci sampai di BN di bawah pemerintahan waktu itu Romawi, begitu maksudnya. Itu baru soal BN Bang. Ini datanya dari The Harvard Gazette. Ini dari Harvard Bang. Abang tahulah ini artinya apa. Nih saya translate aja. Berdampingan dengan, di sini Bang, dibilang di era modern agama Kristen dan dianggap sebagai kontradiksi. Namun dalam sebagian besar sejarah Kristen, banyak orang tidak melihat adanya konflik antara mempertahankan iman dan mempertahankan
Saudara, Alkitab sendiri sering digunakan untuk membenarkan perbudakan. Ini orang Harvard loh. Ya itu kan Jadi tadi kalimatnya Bible sudah Abang, jelas Bang. jadi Bible Abang sering digunakan untuk, ya itu tadi buahnya. Gini loh, tentang sebuah ajaran atau kitab sering digunakan, ya kan? Kan digunakan sesuatu yang benar, itu digunakan untuk sesuatu yang buruk, bukan intisari dari ajarannya. Betul. Jadi tapi sudut pandangnya yang pohon abang nih sering digunakan, akhirnya jadi buahnya itu begitu, Bang, yang angkanya tadi. Ya, kalau soal sering digunakan dengan tujuan yang salah itu mah semua juga sama, Bang. Bahkan dari dulu sampai perang-perang itu kan digunakan itu, Bang, untuk tujuan yang salah. Itu yang tadi, Bang. Ajaran kita beda berapa tahun sih, Bang? 400, 500 tahun. Tapi Abang 9 kali lebih banyak, Bang. 9 kali lebih banyak tentang memeninggoykan orang. Sorry, tapi kan bukan dia intisari ajarannya. Iya, tapi menggunakan ajaran Abang. Ya itu kan karena dia berkedok istilahnya. Oh, jadi ajaran Abang digunakan. Iya, namanya ya dipakai sebagai alat kan. Pada akhirnya oleh oknum itu, misalnya pemerintah. Oh, berarti oknum lah. Berarti oknum lah. Iya, oleh pemerintahan atau seseorang. Ya, oknum itu kan disebut oknum karena menggunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan pada tempatnya lah, begitu maksudnya. Makanya siapapun dalam bentuk kenegaraan, lembaga atau apa yang melakukan hal penyimpangan itu disebut oknum gitu loh. Tidak terbatas pada jumlahnya. Jadi soal tadi orang banyak yang meninggoy, hampir 177.941.750 orang di 2000 tahun terakhir itu oknum semua lah ya. Ya, pelakunya itu oknum. Mantap. Meskipun dia menggunakan, misalnya nih, dia menggunakan ayat Alkitab. Ya, entah yang mana saya juga nggak tahu ayat yang mana, yang jelas digunakan ayat Alkitab. Oh, banyak pilihannya kan, Abang tadi 8,1%. Orang kalau menggunakan kitab Abang lebih gampang untuk meng-off-kan orang, karena Abang 8,1%. Yang mana coba? Tekstual Abang tadi saya udah tunjukin. Gini tentang yang tadi pembeenan itu kan tentang pengorbanan, tentang orang yang. Nah itu makanya Abang nggak biarin saya ke akarnya tadi. Kan yang tadi saya bahas ada tuh akarnya lagi. Oh iya, kan ada 3, Bang. Ada buah, ada puun. Kalau pohon gede, kalau puun kecil. Habis itu ada akarnya. Kan kita belum ke akar, Abang udah potong. Oh ya, oke. Sorry. Coba ke akarnya. Nah, jadi kalau ke akarnya tuh, Bang, kenapa pohonnya kayak gini dan kenapa buahnya kayak gitu? Karena akar ajarannya, Bang, itu dendam Tuhan sama makhluknya sampai dosanya diwaris-warisin. Lo punya anak, dosa. Punya anak, dosa. Punya anak, dosa. Gue gak peduli. Harus ditebus. Gak diampuni. Yang katanya Maha Pengampun. Jadi akarnya ini, Bang, Tuhannya Maha Pendendam. Hatinya busuk banget. Wah, itu kalau di Islam tuh ini penyakit hati itu, Bang. Ajarannya itu dendam seperti itu. Pohonnya 8,1%. Buahnya, jadi kita nggak heran ngelihat 177 juta dan 63%. Betul nggak? Kalau yang dendam di bagian mananya dendam? Mungkin yang dosa waris. Dosa waris ya. Kenapa nggak diampunin aja, Bang?
Allah Subhanahu wa taala begitu Nabi Adam buat kesalahan, konsekuensinya lo turun di bumi tapi ku ampuni. Nggak ada dosa-dosa waris. Ya, itu kan soal cara kerja. How to